Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, Miss. selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 10 menit. Kita mulai saja ya, yang bergabung sudah ada 5 orang. Sambil menunggu yang lain, kita jalan aja ya membahas materinya. Oke. PowerPoint-nya sudah terlihat ya teman-teman di layar? Sudah, Miss. Oke. Baik, oke, kita mulai ya. Kita mulai masuk ke sesi ke-6, pertemuan ke-6 ya. Harusnya ke-5, cuma ini saya materinya materi sesi 6. Nanti untuk yang satu pertemuan yang kemarin saya nggak hadir itu mungkin diganti aja mungkin ya teman-teman. Kita coba bikin satu pertemuan lagi di akhir sesi untuk mengulas yang sesi keempat itu. Tapi nanti saya tanyain lagi deh ke ininya, saya belum bertanya untuk kelas penggantinya seperti apa. Oke, jadi untuk di sesi 6 ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana sih humas itu melaksanakan proses kerjanya di sebuah organisasi. Kalau kemarin kan kita sudah bahas mengenai konsep-konsep secara umum ya, humas itu seperti apa, terus peran fungsi humas, kemudian juga halo, kayaknya masih ada yang dinyalakan ya mic-nya, boleh di mute. Kayaknya baru saya mute dulu ya, yang lain. Oke. Ya, jadi untuk sesi ini kita lebih membahas ke teknis, bukan teknis sih, lebih ke ini ya, detail bagaimana humas itu bekerja di sebuah organisasi gitu, bagaimana prosesnya, kemudian apa tahap-tahap manajemen yang dilakukan, sampai ke bagaimana akhirnya tuh program-program humas itu dievaluasi di dalam sebuah organisasi. Oke, sumber bahan ajar yang digunakan dalam sesi ini adalah modul ke-6, KB 1, 2, dan 3. Oke, jadi judul sesi ini, judul materinya adalah model proses kerja dan penelitian humas. Teman-teman bisa sambil didampingi modul ya untuk kita review bareng-bareng. Oke. Untuk pembahasan pertama, ini sebetulnya kan sudah kita bahas pada awal-awal sesi, kalau nggak salah di sesi 2, tentang humas itu juga dijalankan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen gitu ya. Nah, bahkan ada yang mendefinisikan humas itu memang sebagai salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi. Nah, ini juga saya mengutip penjelasan yang ditulis oleh Cutlip, Center, dan Broom. Ya, mereka mendefinisikan bahwa humas itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus ada dalam sebuah organisasi. Apa sih fungsi manajemen yang dijalankan oleh humas? Itu sama gitu. Jadi ia meliputi fungsi-fungsi manajemen secara umum, seperti misalnya identifikasi masalah, kemudian setelah itu dilakukan perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, humas ini juga melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian setelah dilaksanakan, itu harus dievaluasi gitu. Jadi dan konteksnya yang membedakan humas dengan bidang-bidang lainnya di dalam organisasi itu adalah pada umumnya menjalankan kegiatan komunikasi gitu. Jadi di antara organisasi dan para publiknya. Itu teman-teman pasti sudah paham ya, karena sudah berkali-kali kita bahas tentang ini. Oke, lalu secara lebih spesifik lagi, sebetulnya humas itu di dalam di dalam fungsi-fungsi manajemen itu dia secara lebih spesifik itu proses kerja itu seperti apa sih gitu. Nah, ini
di dalam modul juga sudah disebutkan bahwa ada sebetulnya ini mirip ya, ada 3 ini, tapi 3 ini sebetulnya mirip, tidak ada yang terlalu berbeda gitu penjelasannya. Yang pertama itu adalah model dari Kotlib dan kawan-kawan, itu yang tadi yang saya kutip penjelasannya. Jadi mereka mengatakan bahwa proses humas itu terdiri dari empat proses ya, 4 proses kerja. Yang pertama itu adalah fact finding, planning, communication, dan evaluations. Kemudian yang Krivasi juga mengatakan ada 5, yaitu research, objective, strategies, implementation, and evaluations. Jadi ini yang membedakan itu di objectives-nya sih. Di objectives-nya dia harus secara spesifik gitu, ada tahap menentukan tujuan. Kalau yang di Kotlib itu dia kalau nggak salah masuknya ke planning ya. Planning itu juga akhirnya harus disebutkan apa sih tujuan kita dalam menjalankan program humas. Dan yang terakhir itu Hendrik dan Kelly, ini juga sama, research, programming, evaluation, dan stewardship. Sebentar, saya baca dulu stewardship itu apa. Saya belum review tentang stewardship. Cuma sih intinya kalau saya lihat mirip ya. Jadi research itu sebetulnya fact finding juga gitu. Jadi menggali fakta-fakta yang ada di dalam konteks apa yang mau kita angkat gitu permasalahannya. Jadi fakta-fakta digali melalui research. Kemudian programming itu ya perencanaan penentuan strategi dan juga taktiknya dalam bentuk program humas. Kemudian kalau evaluation sama dia mengukur keberhasilan dan juga apakah sudah mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan. Kemudian yang stewardship ini penggalangan dana. Jadi ada mungkin ada tujuan bukan output ya, tidak dijelaskan secara detail ya, tapi mungkin maksudnya ada semacam action kali ya di ujungnya itu apa gitu. Mungkin stewardship ini untuk kasus-kasus tertentu saja, jadi tidak semua humas itu melalui tahap-tahap proses kerja stewardship ini. Oke, kita lanjutkan ya. Lebih detail ini mungkin nanti coba saya breakdown-nya, tidak semua, mungkin satu aja yang paling umum. Itu saya ambil yang ini, Kotlib dan kawan-kawan. Jadi model proses kerja humas menurut Kotlib dan kawan-kawan, ya tadi ada 4, fact finding, planning, communicating, dan evaluations. Nah, yang pertama itu fact finding. Secara definisi, fact finding, mencari fakta gitu ya. Jadi, pada awal gini, ketika humas itu mendapatkan sebuah isu gitu. Jadi dia merasa ada sebuah isu yang penting untuk disusun gitu program humasnya. Yang dia lakukan pertama adalah dia harus mencari dulu fakta-fakta sebelum ia menentukan gitu. Sebetulnya kegiatan apa sih nanti tepat gitu untuk dijalankan dalam menyelesaikan masalah atau untuk tujuan yang tadi yang ingin dicapai gitu ya. Jadi sebelum ke situ kita harus cari dulu fakta-fakta. Jadi kenapa? Ya karena inilah yang menurut saya juga menentukan apakah apa yang nanti kita jalankan itu akurat, terus tepat sasaran. Apakah kita juga menguasai permasalahannya gitu. Jadi ketika kita tidak research terlebih dahulu, tidak mencari fakta-fakta tentang isu tersebut, yang ada nanti ya salah gitu. Eksekusinya pun nanti akan tidak tepat gitu, tidak sesuai dengan permasalahannya gitu kan. Misalnya kayak sesederhana misalnya kalau kita hanya gini, kita mendengar rumor gitu tentang perusahaan yang tempat kita bekerja gitu. Kemudian kita hanya mengandalkan rumor itu saja gitu tanpa kita cross check terlebih dahulu apakah betul rumor-rumor yang itu adalah rumor-rumor yang memang terjadi di luar sana gitu. Terus bagaimana sih rumor itu juga terbentuk gitu? Dari mana itu pertama kali muncul misalnya, siapa yang mengatakan itu, kemudian apakah itu juga sudah diketahui oleh lain-lain. Jadi kita menggali terlebih dahulu tentang fakta-fakta itu, dan itulah yang nanti akan menjadi dasar
bagaimana kita tuh akhirnya merumuskan sebuah masalah bahwa ini loh yang terjadi gitu. Dari fakta-fakta tersebut kita bisa menyimpulkan kan, maksudnya apakah betul rumor itu memang terjadi dan harus diselesaikan gitu. Diselesaikannya kemudian ketika itu memang betul terjadi dan harus diselesaikan, kemudian bagaimana itu dijalankan gitu. Bagaimana itu kita susun strateginya. Nah, itu kita turun lagi ke planning. Jadi itu direncanakan kemudian setelah tadi ya ini ya disebutkan bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh pada tahap fact finding, Humas kemudian membuat rencana tentang apa yang akan harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data-data pendukung, data-data yang akurat, data-data yang memang apa ya, sahih gitu ya, akurat, faktual gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar gitu. Apakah bagaimana program yang harus kita susun dan perencanaannya itu seperti apa gitu. Tujuannya itu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak harus permasalahan sih, mungkin maksudnya juga bisa juga hal-hal yang penting gitu. Jadi tidak harus selalu harus ada masalah terlebih dahulu, tapi bisa jadi kita kayak mencari merekam aja gitu, merekam kondisi saat itu seperti apa, kemudian bisa jadi ketika kita sadar akan ada kondisi-kondisi yang kita temukan gitu ya saat kita mencari informasi gitu, itu juga akhirnya bisa bisa diturunkan ke dalam program-program. Jadi tidak selalu harus harus masalah-masalah gitu. Masalah itu maksudnya masalah yang ini ya, yang genting gitu, tapi juga sebagai humas itu kita juga kadang suka harus peka gitu ya. Apa sih ini keadaan yang memang harus kita sadari dan kita coba sampaikan gitu. Jadi membuat sebuah isu jadi penting itu pun juga bisa gitu kan oleh humas, tidak harus dari permasalahan yang datang ke kita gitu. Jadi, pokoknya kita harus sadar dengan ada kondisi-kondisi di lingkungan gitu. Kemudian kita juga dari situ kita bisa lihat polanya, oh ternyata memang perusahaan kita tuh tanpa kita sadari itu sedang seperti ini loh gitu. Itu juga bisa kita sadari, kemudian kita cari informasi lebih lanjut, kemudian kita gali fakta-fakta tentang situasi tersebut, itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus situasi krisis yang datang, tapi juga hal-hal yang sebelumnya tidak kita sadari, kemudian kita bisa gitu sedikit common sense-nya itu kita menjadi titik awal gitu dalam itu tadi, menentukan apa yang kita lakukan, pekerjaan humas apa yang nanti bisa kita lakukan gitu. Kemudian tadi ya yang planning, kemudian setelah kita merencanakan, ketika itu sudah terbentuk ke dalam sebuah bukan dokumen, maksudnya sudah kita jadikan sebuah program perencanaan, sebuah program, kemudian itu kita eksekusi kan setelah itu. Nah, itu tahap communicating. Jadi mengimplementasikan hasil tahap perencanaan dalam bentuk program tindakan komunikasi. Jadi sudah dalam bentuk eksekusi. Nah, setelah itu ujungnya kita juga harus melakukan evaluasi setelah itu dilaksanakan, apakah program itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai gitu di tahap tadi ya, planning. Dan itu juga harus terukur. Misalnya tadi ya, kita membuat program itu juga harus terukur. Kenapa harus terukur? Karena ya nanti dievaluasi kita harus punya acuan gitu. Tujuannya sudah tercapai atau belum? Itu kan harus terukur ya, harus jelas gitu. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, yang ngawang-ngawang gitu, tapi jelas gitu. Tujuannya apa ukuran keberhasilannya. Nah, itu nanti akan digunakan sebagai acuan dalam evaluasi. Nah, ini juga evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu dan itu akan menjadi dasar untuk kegiatan humas yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, ini saya langsung coba melihat dari kasus gitu, maksudnya untuk biar teman-teman juga bisa terbayang gitu, kira-kira ketika dalam kondisi seperti ini, model proses kerja yang bisa kita adaptasi itu seperti apa gitu. Nah, ini saya coba angkat, ini belum lama sih kasusnya, bulan ini 1 November 2020. Mungkin teman-teman di sana tidak mendengar kabar ini karena ini hanya terjadi di Jabodetabek waktu itu. Dan saya juga bukan ngikutin sih,
kebetulan terpapar juga dengan berita ini, jadi saya tadi kepikiran mungkin ini cukup menarik gitu. Jadi pada tanggal 1 November yang lalu, tanggal berapa ya? Pokoknya pas di sini libur panjang deh 1 minggu kemarin. Itu di kondisi walaupun lagi pandemi, cuma memang banyak yang itu karena itu liburan ya, tetap merasa itu liburan gitu kan. Jadi bagi mereka tuh off days gitu. Jadi mereka banyak melakukan aktivitas yang mungkin apa ya? Ya liburan gitu, aktivitas liburan, tidak selalu keluar, cuma juga banyak dari mereka yang di rumah gitu kan, karena di masa pandemi. Nah, saat itu warga di Jabodetabek itu tiba-tiba ini banyak yang apa ya, kena pemadaman listrik gitu. Lagi-lagi ini saya angkatnya PLN ya, bukan karena saya ini PLN, cuma maksudnya ini yang kepikiran. Jadi kemarin tuh sempat rame karena di saat liburan terus tiba-tiba mati lampu kan, jadi bingung tuh, handphone juga apa namanya pada mati. Ini cukup lama kalau nggak salah, sekitar berapa 3 jaman gitulah. Nah akhirnya rame tuh di sosial media gitu, pada ngeluh, ini kok listriknya mati ya, padahal lagi liburan gitu. Mereka di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena biasanya bekerja ketika di rumah, mengandalkan listrik di rumah misalnya. Jadi mereka merasakan banget nih kalau dampak pas liburan mati lampu itu, mungkin ya jadi nggak asik kan liburannya gitu. Nah ini sampai di ada artikel dari CNBC ininya, PLN diserang kan, terus penonton kecewa, liburan mati lampu alias listrik padam gitu. Jadi pengen nonton TV gitu atau hiburan di rumah, terus tiba-tiba mati lampu kan. Nah ini kalau misalnya pertanyaan saya tuh gini, kalau teman-teman sebagai manajer humasnya PLN, ini selanjutnya ya, jika Anda sebagai manajer humas PLN di wilayah Jabodetabek saat itu, proses kerja seperti apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi kasus tadi gitu. Jadi ini udah saya buatkan ini ya, alurnya dari bawah dulu, fact finding, planning, communication, and evaluations. Evaluationsnya tidak perlu lah ya, mungkin cuma sampai ke communications. Nah ini saya mau diskusi aja langsung. Teman-teman kepikiran nggak ketika teman-teman bekerja sebagai humasnya PLN, kemudian dihadapkan pada kasus tersebut, situasi tersebut, apa yang dilakukan gitu. Yang pertama kita coba dulu yang di fact finding ya. Coba di fact finding ini mau saya ketik nih kalau ada yang mau mengungkapkan pandangannya atau pendapatnya, saya ketik. Nah di dalam fact finding ini kan tadi dijelaskan ya ininya definisinya, yaitu mencari dan mengumpulkan fakta data sebelum melakukan kegiatan atau tindakan. Nah jadi dalam kasus ini kira-kira fact finding-nya itu seperti apa tahapnya? Bukan tahapnya, caranya. Iya. Teman-teman mencari data dan fakta itu seperti apa dalam kasus seperti ini? Ada yang bisa ini nggak? Nggak apa-apa, ini nggak ada salah benar kok. Ini buka latihan sih, lebih ke ini aja, lebih ke diskusi dari kasus gitu. Silakan, atau saya tunjuk aja nih ya. Boleh deh, saya tunjuk ya, Dede Fitri. Dede Fitri, halo. Halo. Assalamualaikum, Miss. Maaf, Miss. Sayanya lagi sibuk ini. Sayanya lagi bantu bos saya olahraga, Miss. Oh gitu. Oh ya udah. Nggak bisa ini ya, nggak bisa Tapi nyimak nggak? Maksudnya mendengarkan nggak ininya? Pakai headset doang, Miss. Nggak lihat layar saya. Apa? Ini aja, sampaikan pendapat aja, nggak apa-apa. Nanti saya ngetik di sini. Tapi kamu ini aja menyampaikan pandangan aja gitu. Kalau misalnya nih ada kondisi kamu sebagai humas PLN, kemudian tiba-tiba dia mati lampu massal di Jabodetabek, kemudian kamu sebagai humas itu gimana cara mencari faktanya gitu? Halo. Oh lagi ini ya, yaudah deh, nggak apa-apa, saya skip dulu ya. Oke, lanjut aja, Lela. Coba Lela. Halo? Iya, Miss. Ini lagi kasih minum susu ke kakek, Miss.
Oh my god, oke. Siapa di sini yang lagi nggak? Oke. Ini siapa nih yang lagi nggak sibuk dengan pekerjaannya? Lita mungkin. Lita gimana Lita? Miss. Iya. Masih nyuapin bentar lagi. Oke. Oh, jadi ini semua lagi pada kerja ya? Iya. Oh, oke. Mari. Oke, Mary Ardita. Halo, ini kayaknya sih belum pernah dengar suaranya nih, Mary Ardita. Halo. Oke, Nur Aisyah. Oke, Siti Hodijah. Ya, Miss. Iya, lagi sibuk nggak? Lagi bersih-bersih. Oke, oh jadi ini sampai jam 9 mungkin ya kalian masih sibuk. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa dulu. Ya nggak apa-apa. Ntar saya skip aja dulu ya. Saya lanjutkan ke yang lain karena ini adalah diskusi kita sesi ini. Oke, saya lanjutkan aja ya. Nanti ini dikerjakan di akhir aja. Oke, jadi ini tadi kan proses kerja humas. Kemudian di yang kita masuk ke ini ke kegiatan belajar selanjutnya yaitu tentang penelitian humas. Oh enggak, ini masih di KB1 ya. KB1 enggak. Jadi setelah model proses kerja kemudian ada yang istilahnya itu penelitian humas. Kenapa ini mungkin ya sebagai salah satu aktivitas yang mungkin penting juga untuk humas secara spesifik gitu. Ini sebenarnya mirip dengan fact finding tadi. Cuma kalau ini mungkin lebih besar gitu loh. Dia tidak hanya mencari fakta tapi juga sampai ke tahap menganalisis dan mencari hasil gitu dari apa yang kita kumpulkan, data-data yang kita kumpulkan. Nah, jadi di humas juga kita mengenal adanya penelitian. Penelitian ini bukan penelitian yang bukan penelitian yang bisa sih penelitian yang besar yang ilmiah banget, tapi mungkin untuk beberapa kasus kayaknya tidak dilakukan seketat itu gitu. Jadi ini hanya proses-proses yang sederhana, tapi itu adalah bentuk-bentuk dari penelitian. Jadi tindakan itu meliputi tindakan penelitian humas itu selayaknya penelitian pada umumnya itu dia terdiri dari tindakan mengumpulkan, kemudian mengolah, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis yang dapat dilakukan melalui penelitian informal dan penelitian formal. Gitu. Jadi di sini ada penekanannya yaitu penelitian informal dan penelitian formal karena di sini karena humas itu kan memang sifatnya praktis ya. Jadi practical research itu juga tidak selalu penelitian-penelitian yang sifatnya itu ilmiah gitu, tapi juga bisa kegiatan-kegiatan yang melekat dalam pekerjaan kita gitu, dan itu tujuannya itu tetap itu tadi yang ada aspek-aspek ini gitu. Nah, kalau misalnya di penelitian-penelitian yang ilmiah banget kan biasanya formal ya. Kalau yang informal ini ya biasanya tuh melekat di cara kerja kita sehari-hari di dalam organisasi, di dalam humas sebuah organisasi. Nah, kemudian dalam humas itu juga kita mengenal ada jenis-jenis penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu istilahnya environmental monitoring, kemudian ada juga public relations audit, communications audit, dan juga social audit. Oke, jadi pada environmental monitoring and scanning ini itu adalah salah satu tipe penelitian yang tujuannya itu dia melihat bagaimana sih kecenderungan di lingkungan kita gitu. Jadi ini lebih makro ya, lebih lihat ke sekitar kita gitu, lingkungan kita. Jadi makanya istilahnya kan environmental monitoring, pemantauan lingkungan ya. Jadi nah di dalam humas itu biasanya bentuknya itu bisa juga kita melihat bagaimana sih kecenderungan pendapat umum tentang peristiwa atau bagaimana sih lingkungan sosial politik gitu di sekitar organisasi.
Nah itu yang kira-kira akan mempunyai pengaruh gitu terhadap kita sebagai organisasi gitu. Jadi melihat keluar gitu, seperti apa sih kondisi lingkungan sosial politik organisasi, kemudian bagaimana sih pendapat publik tentang suatu isu yang kira-kira tuh ada kaitannya dengan organisasi kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa model, yaitu jadi banyak bisa didorong dari berbagai model ini. Pertama, irregular model, jadi itu saat ada kondisi krisis kan yang dihadapi organisasi, otomatis kita harus memetakan itu kondisi lingkungan, kemudian pendapat umum, pendapat publik tentang isu-isu yang memang menjadi krusial gitu di dalam situasi krisis yang dihadapi oleh organisasi tempat kita bekerja. Kemudian juga regular model. Jadi ini mungkin tidak selalu harus ada krisis, tapi ini rutin dilakukan biasanya untuk tapi berfokus kepada masalah-masalah yang memang aktual saat itu dan juga membutuhkan sebuah keputusan organisasi, tapi sifatnya tuh lebih besar gitu, lebih rutin, lebih umum, kalau tadi kan memang tidak semua ya, kalau irregular model ini tidak semua dilakukan gitu, tapi hanya pada kondisi-kondisi krisis saja. Kalau yang regular model ini dia biasanya lebih rutin, terus fokusnya itu untuk tujuannya itu keputusan organisasi yang sifatnya reguler gitu, harus terus-menerus dilakukan. Kemudian continuous model ini pemantauan berkesinambungan. Jadi kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan gitu. Misalnya bagaimana sih situasi politik saat ini dan di beberapa bulan kemudian bagaimana sih kondisi persaingan saat ini beberapa bulan kemudian. Jadi kita pantau terus gitu. Jadi pemantauan itu secara berkesinambungan dengan tujuan kita nanti ketika kita mendapatkan pola-pola tertentu, kita siap gitu untuk menyusun strategi-strategi humasnya. Jadi ini ada 3 jenis. Oke, kemudian selain tadi environmental monitoring, dikenal juga istilah namanya public relations audit gitu. Jadi kalau ini lebih ke gini, bagaimana kita tuh mengetahui posisi kita sebagai humas itu dalam pandangan publik gitu. Jadi bagaimana sih publik itu memandang kita. Nah, itu lebih spesifik ya, lebih ke hubungannya jelas, targetnya tuh jelas gitu ke publik. Kalau tadi kan bisa juga ke situasi-situasi yang umum gitu, politik. Kalau ini enggak, ini targetnya adalah publik. Nah, ini biasanya kita mengenal ada 4. Yang pertama itu relevan publik. Pertanyaan mendasarnya itu dalam penelitian ini biasanya siapa saja sih publik yang relevan bagi organisasi gitu. Nah, itu bisa diteliti tuh, dibuat sebuah penelitian humas. Kemudian the organizational standing with public. Jadi bagaimana sih citra organisasi itu di mata publik. Tadi ya kalau pertama kan jadi kita memetakan nih siapa sih sebetulnya publik kita, itu dilakukan penelitian. Kemudian nanti ketika itu sudah tahu siapa sih publik yang relevan bagi kita bisa tuh melakukan penelitian juga bagaimana sih mereka memandang kita sebagai organisasi, atau bagaimana citra organisasi kita dalam pikiran mereka gitu. Kemudian issues of concern to public, jadi bagaimana sih masalah yang menjadi agenda masing-masing publik. Jadi ini lebih ke memetakan permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing publik gitu. Jadi tidak hanya citra, tapi kita melihat apa sih sebenarnya yang benar-benar mereka pikir, apa sih yang menjadi masalah gitu, yang menjadi concern mereka, agendanya apa gitu. Itu kita teliti di masing-masing publik yang kita miliki. Kemudian power of public, jadi bagaimana kekuatan ekonomis dan politis yang dimiliki masing-masing publik. Jadi memetakan ke mana sih publik yang kira-kira tuh paling memiliki dampak gitu, yang memiliki kekuatan ekonomis, politis gitu. Mana yang jadi kita punya bukan prioritas ya, lebih ke tingkat kekuatannya tuh seperti apa publik kita. Apakah mereka tinggi kekuatannya, apakah enggak gitu. Jadi kita bisa berpengaruh ke bagaimana strategi yang akan kita lakukan terhadap mereka gitu. Perbedaan itu kan otomatis berbeda ya ketika ada publik yang memiliki kekuatan yang
cukup besar gitu yang memiliki pengaruh yang sangat besar ke dalam organisasi kita, itu nanti akan treatmentnya berbeda dengan mungkin mungkin publik yang tidak terlalu damage-nya tuh nggak terlalu besar gitu kalau istilah zaman sekarang, damage-nya beda-beda gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian audit sosial ini juga bisa dilakukan penelitian ini. Itu fokusnya ini yang kita kemarin kan belajar soal CSR ya, CSR Corporate Social Responsibility, bagaimana sih dampak organisasi kita terhadap lingkungan, bisa lingkungan fisik, lingkungan sosial gitu. Jadi itu ada kaitannya sama CSR itu, audit sosial. Jadi audit sosial ini berfokus pada pengaruh apa yang dimiliki organisasi pada publik dan efek fisik kehadiran suatu organisasi pada sebuah komunitas. Jadi kita tahu gitu bahwa kehadiran organisasi kita ini berdampak apa terhadap lingkungan gitu. Lingkungan itu bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan fisik gitu. Apakah kita harus memiliki dampak-dampak yang serius gitu terhadap lingkungan, itu juga harus dilakukan. Karena kalau tidak, nanti ketika kita tidak tahu ya akan terakumulasi gitu kan ke dalam, nanti ujungnya bisa jadi kita tidak diterima baik oleh lingkungan gitu. Jadi ini bisa dilakukan untuk memetakan hal tersebut. Kemudian audit sosial ini juga dilakukan untuk mengukur biaya sosial dan keuntungan sosial sebuah organisasi bisnis terhadap lingkungannya. Jadi ini tadi diukur gitu, berdasarkan apakah organisasi kita ini akhirnya menimbulkan biaya-biaya sosial gitu di lingkungan kita. Nah itu nanti juga akan bisa hasilnya itu bisa menjadikan acuan dalam program-program CSR. Gitu. Oke, saya minum dulu ya. Ini hadir 5 orang ya. Oke, 6 orang lumayan. Oke, next. Bagaimana penelitian humas dilakukan? Tadi sudah dibahas ya di awal, jadi kita bisa menjalankan penelitian itu dengan cara yang informal atau juga dengan cara yang formal. Cara yang informal itu apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman bekerja itu kan pasti juga gini, untuk memahami apa pekerjaan teman-teman kan juga harus cari tahu dulu gitu kan. Kita bertanya, kita membaca, kita mengobservasi gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah itu sebetulnya kan sudah bentuk ini ya, bentuk ada nggak di ini ya, bentuk ini mengumpulkan data gitu. Kita cari tahu apa yang harus kita lakukan di pekerjaan kita. Kemudian dari situ kita mengolah gitu. Mengolah di sini bisa jadi mengolah data, kemudian mengolah informasi-informasi dalam pikiran kita gitu. Jadi setelah kita tahu, oh kita ternyata ini loh harus melakukan A, B, C gitu. Kemudian kita olah, kita mendengar gitu. Misalnya mendengar bahwa humas, kita tuh sebagai pekerja humas tuh membaca gitu di organisasi kita tuh budaya itu seperti apa gitu kan, kita baca budaya organisasi segala macam. Nah kemudian setelah itu kita olah mana yang kira-kira memang relevan dengan job desk kita gitu. Kemudian kita menganalisis itu membuat kesimpulan gitu ya, mencari benang merahnya gitu. Kemudian setelah itu kita juga akhirnya mendapatkan kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Nah itu kan salah satu bentuk penelitian dalam cara kita bekerja gitu ya di kantor. Nah begitu juga dengan saat kita bekerja sebagai humas gitu. Jadi tidak selalu itu harus berawal dari kayak proposal gitu, enggak. Jadi kita bisa juga mencari informasi dari sosial media gitu tentang organisasi kita, iseng-iseng aja gitu lah, kita lagi browsing, kita coba pengen cari tahu tentang apa sih pendapat publik gitu tentang
organisasi kita search keyword di Twitter gitu kan, itu bisa juga. Jadi tidak harus dilakukan secara resmi, secara formal yang apa ya, yang butuh rangkaiannya memang harus sangat ini ya, sangat ketat gitu, sangat disiplin. Kalau informal itu lebih ke cair, lebih ke itu melekat dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian yang kalau penelitian formal itu memang harus dilakukan dengan sangat sistematis gitu. Kita harus betul-betul memetakan gitu, memetakan dari awal. Kita harus melihat dulu apa latar belakangnya. Jadi biasa dituangkan ke dalam dokumen-dokumen gitu ya, ke dalam tulisan, ke dalam proposal gitu. Jadi harus lebih sistematis. Tahapnya juga harus dari A ke B, C gitu. Jadi harus terurut dengan baik gitu. Itu mungkin yang biasa dilakukan di apa ya, di lembaga-lembaga penelitian gitu. Itu kurang lebih penelitian formal itu seperti itu. Kalau skripsi itu juga masuknya ke penelitian formal karena sangat disiplin, sangat sistematis. Tuh, jadi tapi tidak selalu ya, karena humas itu kan sifatnya praktis tadi yang saya bilang. Kalau praktis itu memang tidak perlu terlalu diuji gitu loh. Maksudnya bisa jadi karena itu kita bekerja sendiri, akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil observasi kita tanpa harus itu diuji. Bisa juga langsung dieksekusi kan. Kalau penelitian formal itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bisa dua tipe ini untuk penelitian humas. Nah, ini oke, kita lanjut ya ke dalam tahap-tahap manajemennya. Tahap-tahap manajemen humas itu tadi kan bisa jadi kita mencari tahu dulu dengan tadi penelitian, dengan fact finding. Setelah itu kita harus turun ke dalam perencanaan. Nah, ini saya ada video tentang konsep perencanaan, tapi ini lebih ke manajemen ya. Tapi ya bisa kita adaptasi juga ke dalam humas. Oke, kita ke sini. Sorry, screen. Kayaknya belum ya. Udah kan ya? Kelihatan ya layarnya? Kelihatan nggak sih teman-teman layarnya? Layarnya gelap nih. Oh, gelap. Bentar. Kelihatan, Miss. Ini yang salah nih, sebentar ya. Screen. Ini nggak masuk nih ke... Saya close dulu deh, sebentar. Kenapa yang keluar ini ya? Udah kelihatan belum?
Harusnya YouTube nih yang keluar. Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Martin dari Cognoscenti Consulting Group. Semoga hari Anda semakin baik dan menyenangkan. Kita akan bicara tentang konsep manajemen, khususnya fungsi manajemen yang pertama. Kita tahu manajemen ada 4 hal yang disebut dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kita akan bicara fungsi yang pertama, yaitu terkait perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Ada ungkapan yang mengatakan bahwa nobody plan to fail. Tidak ada orang yang berencana untuk gagal, tapi banyak orang fail to plan, gagal membuat rencana. Secara konseptual, perencanaan bisa dikatakan sebagai sesuatu alat bantu untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi seseorang yang mempunyai rencana, artinya dia sudah mempunyai alat bantu apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Dari konsep ini sudah terdapat minimal 2 persoalan. Persoalan yang pertama adalah terkait dengan kata alat bantu. Banyak orang mengatakan, saya tidak perlu alat bantu. Saya sudah berpengalaman dalam bidang ini. Saya sudah tahu persis apa yang harus saya lakukan. Jadi, saya tidak perlu alat bantu. Persoalan pertama. Persoalan yang kedua adalah bicara soal masa yang akan datang. Artinya, pada hari ini kita membuat rencana. Pada hari ini kita tidak mendapatkan manfaatnya. Kapan rencana itu bisa dipakai atau mendatangkan manfaat untuk kita? Yaitu pada masa yang akan datang ketika waktu dari kegiatan yang harus kita putuskan sudah tiba saatnya. Jadi rencana itu tidak berfungsi atau tidak mendapatkan manfaat pada saat ini, pada saat kita membuatnya. Manfaat rencana itu akan ada pada masa yang akan datang. Disinilah persoalannya. Orang tidak merasa tidak perlu alat bantu, orang merasa tidak mendatangkan manfaat pada hari ini. Baiklah, mari kita bicara terkait apa itu perencanaan. Perencanaan ada 5 hal yang harus kita miliki. Hal yang pertama, kita mesti jelas apa yang mau kita capai. Dalam istilah keren, kita harus mempunyai sasaran atau objektif. Dalam membuat sasaran dan objektif, kita tahu harus spesifik, harus terukur, harus ada batas waktu, kemudian juga harus realistik, harus juga disepakati atau agreeable, dan yang terakhir adalah sasaran itu harus meningkat dari waktu ke waktu atau continuously improve. Jadi membuat rencana yang pertama adalah kita mempunyai sasaran yang smart, spesifik, measurable, agreeable, realistic, dan time bound, serta continuously improve. Smart C. Yang kedua, setelah kita mempunyai sasaran yang jelas dan tepat, kita harus mampu menyusun sumber daya apa saja yang harus kita miliki dalam rangka mencapai sasaran tadi. Jadi saya tahu persis apa yang saya mau capai sebagai satu sasaran, sebagai satu hasil, dan saya mampu menyusun sumber daya yang saya perlukan, mulai dari waktu, tenaga, material, teknologi, dan seterusnya. Sumber daya yang saya perlukan dibanding dengan sasaran yang saya mau capai, ini adalah hal yang mendasar dalam membuat rencana. Kalau sasarannya terlalu besar dengan sumber daya terbatas, maka kita sesuaikan kembali sasaran tersebut. Sebaliknya, jika sumber daya cukup besar, mungkin sasarannya bisa kita buat lebih tinggi, dan seterusnya.
Ini adalah proses timbal balik atau kita sebut dengan catch pooling proses. Setelah sasaran jelas, kemudian setelah sumber daya siap dalam arti sudah terhitung, terukur, maka yang ketiga kita mulai meruntut rangkaian kegiatannya. Langkah per langkah kita buat. Sederhana kita bisa buat flowchart, sederhana kita bisa buat ganjar, maka sasaran yang mau kita capai dengan sumber daya yang saya miliki, maka saya susun dalam rangkaian kegiatan. Apa yang harus dilakukan di awal, apa yang harus dilakukan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kapan harus selesai, dan seterusnya. Setelah rangkaian ini saya susun, maka di titik itu saya bisa mengevaluasi pada titik-titik mana terdapat poin-poin kritis. Sehingga saya memerlukan control and checkpoint, saya memerlukan quality control di titik itu. Dalam hal itu, pada langkah keempat, artinya saya mempunyai titik-titik pengendalian. Saya ulangi, pertama sasaran, yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga rangkaian kegiatan, dan yang keempat fokus pengendalian. Dan yang kelima, komponen perencanaan yang kelima adalah bagaimana di titik pengendalian tadi kita buat rencana penanggulangannya jika hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi di dalam rencana yang baik selalu ada rencana penanggulangan. 5 hal komponen perencanaan: sasaran, sumber daya, rangkaian kerja, fokus pengendalian, dan rencana penanggulangan. Semoga konsep perencanaan ini menginspirasi Anda semua dan kita bisa melakukan yang terbaik untuk berharap yang terbaik. Pada video yang lalu, Nggak kelihatan kayaknya videonya ya, cuma suaranya aja. Back to kayaknya saya harus live dulu deh, soalnya error terus ininya sharingnya. Bentar ya, saya live dulu ya. Saya join lagi sebentar aja.
Sorry. Ya, oke. Ini tadi kita udah sama-sama saksikan video tentang perencanaan dalam manajemen, tapi ini perencanaan secara umum aja gitu, belum mengerucut pada perencanaan dalam humas. Tapi ini bisa jadi semacam ini ya, insight gitu. Mungkin tidak akan sama gitu perencanaan di satu bidang dan bidang lainnya, di bidang humas dan di bidang lainnya, tapi kurang lebih secara umum sih sama, tapi prakteknya aja mungkin yang berbeda ya. Konsep-konsepnya aja mungkin yang mirip tahap-tahapnya, tapi nanti saat eksekusinya mungkin pasti masing-masing punya khas gitu ya dalam aktivitas perencanaannya. Oke, jadi kalau tadi kan banyak ya tahap yang dilakukan, tapi kalau secara umum sih bisa kita kelompokkan ke dalam 3 ini. Tadi kan yang antara penentuan tidak ada rumusan masalah yang disebutkan ya. Jadi langsung ke sasaran, objektif gitu. Kalau di sini ada tahap sebelum kita menentukan tujuan itu, kita harus merumuskan masalah. Dari situ kita bisa gitu mengetahui rumusan masalah ini, kita bisa melihatnya dari gap gitu, dari ketidaksesuaian antara misalnya harapan kita dengan kenyataan gitu kan. Misalnya harapan kita bahwa publik misalnya gini, harapan di dalam sebuah permasalahan humas misalnya, kita tuh berharap bahwa media-media yang kita buat ke internal gitu kan, misalnya website, konten website, terus juga mungkin ada majalah-majalah internal kantor itu banyak yang membaca gitu di kantor kita. Tapi ternyata kenyataannya tuh tidak seperti itu misalnya. Jadi tidak ada yang minat untuk membuka berita tentang organisasi kita, orang internal kita tidak ada yang berminat untuk membaca itu. Kemudian juga pesan-pesan yang di dalam media internal itu juga tidak tersampaikan dengan baik gitu, karena tidak ada yang membaca kan. Nah itu kan ada perbedaan antara harapannya dengan kenyataan. Nah itulah sebuah rumusan yang nanti bisa kita rumuskan itu ke dalam sebuah statement gitu, yang istilahnya itu rumusan masalah. Gitu. Jadi misalnya rumusan masalahnya adalah tidak beredarnya, misalnya gitu, tidak beredarnya majalah internal ke kalangan karyawan gitu, atau tidak rendahnya tingkat akses media internal website gitu misalnya di kalangan misalnya divisi apa gitu. Jadi maksudnya itu bisa kita rumuskan gitu, karena ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah yang disebut dengan rumusan masalah. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan tujuan kan. Dari situ ketika sudah ada masalah yang kita rumuskan, kita ketemukan gitu, kemudian tujuannya apa? Otomatis kan untuk mengubah gitu ya, untuk memperbaiki misalnya, atau untuk meningkatkan akses gitu. Itu bisa jadi tujuan dari apa yang akan kita lakukan program humas. Nah dari situ juga harus turun lagi ke dalam program apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu ke dalam sebuah strategi gitu atau taktik yang dilakukan, dan itu harus dalam bentuk program humas. Kemudian itu akan turun lagi kan ke dalam kira-kira itu dilakukan oleh kapan harus dilakukan gitu, berapa biayanya, itu harus dirumuskan juga dalam perencanaan. Karena meskipun ibaratnya kayak komunikasi itu kan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, susah gitu untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses komunikasi. Nah makanya itu harus dirumuskan dalam bentuk kegiatan, harus jelas gitu, karena jangan sampai humas itu dikira sebagai sebuah aktivitas yang tidak memerlukan biaya gitu, karena sifatnya komunikasi kan tidak terlihat gitu. Kita bisa berkomunikasi kapan saja tanpa ada biaya misalnya gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Makanya
harus dibuat ke dalam program-program yang jelas, terukur, bisa dilaksanakan gitu, bisa ada aktivitasnya, dan itu kan otomatis akan membutuhkan biaya-biaya yang ada gitu. Misalnya dalam ketika komunikasi itu dilakukan oleh melalui sosialisasi gitu ke dalam internal kepada orang-orang internal gitu, itu kan kita mungkin butuh suatu forum atau rapat atau misalnya gathering gitu kan, itu bisa juga dilakukan gitu untuk mencapai tujuan yang tadi mungkin. Nah itu kan otomatis akan membutuhkan biaya dan penjadwalan yang jelas. Makanya itu harus dirumuskan dalam sebuah program. Kemudian, nah ini tadi ya, ini di breakdown aja satu-satu tentang perencanaan humas. Jadi tahap pertama tadi adalah rumusan masalah gitu. Definisinya yaitu pernyataan yang spesifik dan jelas yang berkaitan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh humas. Nah ini pada umumnya apa sih masalah yang dihadapi oleh humas, walaupun tidak selalu seperti ini ya, cuma ini umumnya saja yang ini juga kutipan ahli kalau nggak salah, Kutlib kalau nggak salah ini, saya lupa mencantumkan. Jadi rumusan masalah yang sering dihadapi oleh humas itu, yang pertama itu pengetahuan publik yang salah terhadap organisasi. Itu jadi sebuah permasalahan yang umum dihadapi oleh organisasi. Kemudian timbulnya rasa curiga di kalangan publik kepada organisasi. Jadi ada tendensi yang kurang baik gitu ya. Jadi belum apa-apa organisasi itu udah dicurigai misalnya, atau sudah dianggap sebagai pihak-pihak yang akan berdampak negatif terhadap publiknya. Misalnya itu kan bisa juga, ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan di dalam humas. Kemudian apatisme yang muncul pada kelompok yang diharapkan menjadi publik organisasi. Jadi kalau di sini mungkin mirip ya sama rasa curiga gitu. Cuma ini mungkin lebih ketidakpedulian gitu, ketidakpedulian publik. Jadi ya mereka tidak merasa bahwa kita tuh penting misalnya. Organisasi kita tuh penting gitu kan. Jadi itu bisa juga jadi sebuah permasalahan yang bisa kita tangkap di dalam humas. Kemudian yang terakhir itu munculnya permusuhan publik terhadap organisasi. Kalau ini biasanya konflik gitu kan, ada konflik-konflik yang akhirnya membuat krisis di dalam organisasi. Tapi bisa jadi yang lainnya sih. Ini mungkin permasalahan yang besar gitu ya, yang pelik gitu, yang memang harus segera diselesaikan. Tapi bisa juga permasalahan yang kecil. Misalnya tadi yang kok kita bikin konten di website ini kok nggak ada yang baca ya di kalangan internal, itu bisa juga kita rumuskan menjadi sebuah permasalahan humas. Nah, dari situ ketika kita sudah menyadari adanya sebuah masalah, kemudian dirumuskan ke dalam pernyataan rumusan masalah, kita lalu menentukan gitu, apa sih tujuan kita dalam dalam kasus tersebut gitu. Gini, humas itu berperan akan melakukan apa terhadap masalah tersebut, dan tujuannya itu harus terukur, harus jelas gitu. Nah, kenapa kita harus menentukan sasaran dan tujuan? Karena itu tuh untuk memberikan semacam batasan gitu, atau fokus yang jelas tentang bagaimana sih humas itu harus mengembangkan strategi, kemudian bagaimana itu dilaksanakan, dan apa sih yang menjadi ukuran keberhasilannya. Nah, ketika kita tidak menentukan sasaran yang fokus atau tujuan yang jelas gitu, akhirnya kan kita kemana-mana ya biasanya gitu. Jadi nggak bisa memberikan kita tuh dalam melaksanakan programnya atau membuat programnya itu nanti tidak spesifik gitu, tidak jelas ininya arahnya tuh mau kemana gitu, tuh akan blur gitu. Makanya di sini sangat penting untuk menentukan apa sih tujuannya, tujuan humas itu dalam menyusun program yang berdasarkan pada masalah yang tadi sudah kita temukan gitu. Jadi harus jelas tuh, biasanya juga harus ada statement tujuannya itu apa gitu. Nah ini ada kata-kata kerja gitu ya, yang kira-kira tuh akan bisa menjadi gambaran gitu, bahwa tujuan kita tuh seperti ini. Nah ini kurang lebih ini sebenarnya tuh mirip dengan tujuan komunikasi sih, cuma ini mungkin ada beberapa yang lebih spesifik. Kalau yang menginformasikan kan memang
jelas gitu ya. Maksudnya kalau di komunikasi itu bisa juga kita memiliki tujuan untuk menginformasikan, tapi tergantung juga pada permasalahan yang dihadapi gitu. Apakah informasi itu menginformasikan itu kan ranahnya kognitif gitu ya, pengetahuan gitu. Apakah memang permasalahannya itu memang sebatas pada tingkat pengetahuan gitu. Misalnya ketidaktahuan gitu. Itu kan bisa juga ketidaktahuan pihak publik A terhadap apa gitu kan. Itu bisa dilaksanakan dengan tujuan itu ya hanya menginformasikan, karena permasalahan itu adalah ketidaktahuan gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang mungkin berkonflik gitu, ada konfliknya, ini tidak cukup dengan menginformasikan kan, pasti juga harus adanya itu tujuan untuk menciptakan saling pengertian gitu. Itu menjadi sebuah tujuan yang, tapi itu juga kan masih abstrak, itu harus diturunkan lagi ke dalam apa ya, kayak indikator-indikator yang memang terukur gitu. Apa sih indikator saling pengertian misalnya? Apa susah kan gitu. Jadi memang itu, tapi harus sangat spesifik gitu, karena kalau tidak akan sulit mengukur keberhasilannya itu tingkat dari program yang akan kita jalankan gitu. Terus menghilangkan prasangka, melakukan dan meningkatkan tindakan, misalnya ketika tadi apatis gitu. Apatis kan dia akan akan tidak peduli gitu pada awal. Kemudian kita harus apa? Harus tujuannya adalah menciptakan kesadaran untuk orang-orang yang apatis itu. Jadi harus ada kata kerja yang memang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Oke, next. Nah ini kalau ini lebih sudah sangat ini ya, ketika sudah jelas gitu kan apa yang harus dilakukan. Nah ini kemudian harus diagendakan gitu ya, harus dieksekusi gitu. Nah salah satu yang penting itu kan kita harus mengetahui kapan itu harus dilakukan, kemudian menggunakan biaya atau tidak, anggarannya berapa gitu kan. Jadi harus sampai sedetail itu untuk perencanaan. Karena percuma kalau misalnya tidak sampai sedetail ini perencanaannya, itu nanti kan akan terkendala gitu saat eksekusi. Jadi perencanaan itu harus sampai ke sifatnya teknis gitu. Akan dilakukan seperti apa, kapan, anggarannya berapa, nanti ketika itu sudah bisa ditentukan, maka nanti pelaksanaannya pun akan lebih mudah gitu ya, lebih lancar, tinggal dilaksanakan. Nah, berdasarkan dari ini aspek-aspek yang sudah kita susun saat perencanaan. Nah, ini faktor-faktor juga yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan anggaran. Ini teman-teman bisa baca nanti di modul. Jadi ada beberapa jenis berdasarkan jumlah anggaran operasional gitu. Terus bisa juga kita bandingkan dengan kompetitor, misalnya kompetitor itu punya anggaran berapa sih untuk masalah seperti ini gitu, itu bisa kita bandingkan juga. Kemudian berdasarkan kepentingannya, besar kecilnya, ketika besar kan otomatis kepentingannya sangat serius gitu kan, otomatis anggarannya pun harus dialokasikan lebih banyak. Kemudian bisa juga jadi persentase keuntungan yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita lakukan itu yang menghabiskan menghabiskan uang hasil bisnis atau hasil ini kita gitu kan. Jadi jangan sampai melebihi dari biaya pemasukan dari organisasi. Itu bisa ini faktor-faktor aja sih yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran program humas. Oke, nah ini saya juga pengen, ini udah pada free belum ya? Maksudnya udah, karena saya pengen lari ke kasus aja gitu, kasus gitu. Jadi teman-teman kalau menghadapi kasus seperti ini tuh akan seperti apa gitu. Tadi yang sudah masih bekerja, apakah sudah agak lowong? Karena udah hampir ke materi akhir sih, karena ini saya emang pengen agak dilamain di diskusi soal kasus-kasus ini. Halo? Oke, tadi kan bekerja tuh, apakah sudah bisa ikut kolaborasi ya, ini istilahnya collaboration learning gitu. Jadi kita sama-sama
apa misalnya dengan kasus ini kita harus seperti apa gitu. Jadi ada partisipasi dari teman-teman. Lita, Mary, Neni, Nur Aisyah, Siti Khadijah, Kevin, apakah ini? Nih, atau gini deh, saya ini ya, saya buka layar ini. Mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa ngomong, bisa juga tulis di kolom komentar. Ini saya cerita dulu ya soal kasus yang ini. Jadi ini saya, menurut saya cukup menarik gitu, karena kemarin kan sempat tuh rame, kalau teman-teman buka sosial media tuh rame gitu Pak, pas saat ini di McDonald Sarinah, Jakarta itu, dia tutup kan, bilangnya sih tutupnya permanen gitu. Jadi kenapa ini tuh heboh banget kemarin, karena McDonald Sarinah ini adalah yang pertama di Indonesia gitu. Jadi ketika McDonald itu buka di Indonesia, itu tempatnya di Sarinah ini. Walaupun dulu tuh sempat kayak digantikan oleh gerai yang lainnya, brand yang lain, tapi kemudian McDonald juga kembali lagi ke Sarinah. Nah, otomatis ini tuh kayak dijadikan momentum gitu loh bagi McDonald saat mereka tuh menutup gerai pertama mereka di Indonesia gitu kan. Jadi kayak memiliki nilai historis lah ya gitu. Jadi ini kan bagi perusahaan ini sebuah momentum yang sepertinya tuh menarik gitu untuk dikemas ke dalam sebuah momen yang memang menjadi perhatian gitu kan. Jadi McDonald yang sebegitu terkenal dan sudah lama di Indonesia, kemudian gerai pertamanya itu harus tutup permanen, dan itu akhirnya menjadi sebuah momentum yang kemudian dibuat kegiatan sih, dibuat bukan seremoni juga sih waktu itu. Ya mereka pokoknya menyatakan bahwa mereka tutup, dan ada pamitnya gitu di gerai itu. Nah, tapi akhirnya ini menjadi polemik gitu, karena waktu itu akhirnya rame banget yang datang situ tuh, karena dia kan masih pandemi ya, ini awal-awal pandemi kalau nggak salah, Mei ini. Iya, bulan kelima, ya Mei itu masih awal-awal lah ya, masih orang-orang tuh masih pada waspada banget sama corona. Kemudian di situ rame-rame tuh warga netizen pada datang situ untuk ikut terharu gitu ya, karena McDonald yang tempat mereka mungkin nongkrong di situ tutup. Akhirnya ada kerumunan yang sangat ramai di situ, dan akhirnya mendapatkan kritik tuh McDonald ya, kenapa kenapa harus melakukan seperti itu sih gitu, kenapa harus menyambut orang sebegitu banyaknya di saat pandemi gitu kan. Nah, ini pertanyaan, itu kan yang sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalnya ini taruhlah ini belum terjadi gitu ya, ini akan terjadi di dalam situasi yang seperti saat ini juga, di saat pandemi, tapi ini belum terjadi gitu ya, akan terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih sebagai manajer humas McDonald, ketika teman-teman diminta oleh pimpinan gitu kan, ini kita harus membuat sebuah sebuah momentum, kita harus mengumumkan bahwa kita tuh tutup gitu, tapi dengan cara yang simbolisnya tuh dapat gitu, dengan cara yang mendapat perhatian gitu kan oleh masyarakat. Nah, itu apa yang harus dilakukan gitu, dan saya sih pengennya teman-teman tuh merumuskan dulu apa sih permasalahannya sebetulnya di dalam kasus ini gitu. Permasalahan itu maksudnya bukan permasalahan tadi yang mereka diprotes gitu ya, bukan, maksudnya kita tuh sebagai humas, ketika kita mendapatkan perintah gitu kan, atau permintaan dari pimpinan kita, ini kita mau tutup nih yang di Sarinah, terus ya udah gimana nih caranya kita closingnya tuh yang kira-kira tuh membuat sebuah kayak momentumnya tuh dapat gitu, tanpa kita menyalahi aturan yang sudah atur oleh tentang pandemi gitu, yang kita nggak boleh berkumpul segala macam gitu. Nah, kira-kira bunyi rumusan masalah itu seperti apa dengan permintaan bos kita yang seperti itu. Kemudian tujuannya tuh apa sih, sasaran dari rumusan masalah tersebut, kita bisa menentukan sasaran
kritiknya tuh apa gitu dengan masalah yang kita punya saat itu. Ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat nggak? Karena ini akhirnya kan gagal tuh kalau menurut saya. Mungkin apa yang sudah direncanakan itu akhirnya mendapatkan kontroversi kan, karena ya tidak sesuai dengan, mungkin tidak terpikirkan oleh mereka bahwa ini akan menjadi kritik yang sangat luar biasa. Makanya mereka juga sempat dituntut kan untuk kayak ada dendanya gitu, dan akhirnya nama mereka juga sempat jelek gitu McDonald. Akhirnya mendapatkan kritik yang lumayan besar waktu itu. Ada yang bisa ini nggak statement? Jadi jangan sampai itu gagal gitu. Halo? Halo? Lita? Halo, Silakan. Miss. Iya. Halo. Iya, halo. Silakan. Lita ya? Mungkin karena ini masa ya, iya Miss. Iya. Suaranya. Iya, silakan. Jelas nggak? Jelas kok, jelas. Halo? Halo. Iya. Ya, gimana? Jelas kok, Lita, silakan. Ya, mungkin karena ini kan dalam masa pandemi seperti ini, Iya, betul. untuk yang kayak sekelas wisuda aja mereka masih menggunakan virtual, tapi seremoninya tuh tetap dapat gitu. Oke. Ada kayak sebuah kegiatan di tempat itu, tapi untuk dinikmati secara massal mereka masih tetap menggunakan virtual gitu. Oke. Dan itu pun masih dipakai untuk ada konser-konser kayak Noah, kayak itu kan ada konser virtualnya gitu. Yeah. Tetap masih bisa dinikmati dan rasanya pun mungkin dapat gitu buat para pencinta McD. Oke. Jadi di secara virtual ya, harus dilakukan secara virtual gitu ya. Iya, cuman pada saat itu karena belum terlalu banyak digunakan gitu kayak gitu tuh. Karena masih takut. Mungkin humas itu tuh masih ragu-ragu gitu. Pengen ngisi jalur. Oke. Jadi gini ya, ya betul Lita. Jadi maksudnya akhirnya harusnya waktu itu idealnya tuh memang jangan membuat semacam program yang kira-kira akhirnya beresiko gitu ya. Ibaratnya waktu itu kan mungkin mereka mau membuat virtual mungkin yang benar tadi belum terpikirkan atau mungkin takut tidak mendapatkan antusias yang sangat besar gitu ya. Makanya mereka tetap dilakukan dengan yaudah tetap bisa datang ke gerai, kemudian tapi akhirnya tuh berkumpul semua di situ karena ternyata tidak disangka mungkin di sosmed itu dibuat kayak ada romantisme tentang McDonald's Arena mau tutup gitu. Jadi ternyata seramai itu, mungkin itu tidak diukur awalnya oleh pihak McDonald's waktu itu. Jadi kayaknya ya gitu. Jadi mungkin awalnya mereka tidak sadar bahwa bisa seramai itu, walaupun ini mungkin ramainya di kalangan anak-anak Jabodetabek aja gitu kan, anak Jakarta aja yang tahu gitu. Cuma ternyata seramai itu gitu. Nah, terlepas dari kondisi yang waktu itu terjadi oleh McDonald's, sebetulnya kita bisa ini nggak sih merumuskan gitu ketika kita diminta untuk membuat program closingnya McDonald's di Sarinah ini yang sangat legendaris ini, apa sih rumusan masalah yang bisa kita rumuskan gitu loh? Apakah kita ingin apakah ada gini, maksudnya kita tuh pengen gitu kan membuat kegiatan yang ramai, yang seremonialnya ada di situ karena ini momen yang sangat penting untuk McDonald's, tapi ada kondisi pandemi gitu kan. Jadi bagaimana gitu kan? Jadi
tujuannya tetap apa menginformasikan kepada publik bahwa gerai McDonald tutup atau apa gitu, seperti apa? Tujuannya tetap merumuskan tujuannya itu tetap menginformasikan kan kepada publik bahwa kita tuh mau tutup dan say goodbye dengan cara yang dengan cara yang membekas gitu, melekat gitu kan. Tapi di situ kita harus ada statement juga bagaimana kita membuat program closingan tadi dengan cara yang sesuai dengan aturan gitu kan. Nah itu tuh harus benar-benar atau sesuai dengan kondisi pandemi gitu. Nah itu harus benar-benar kita masukin tuh ke dalam tujuan humas kita gitu. Jadi jangan sampai tuh yang pandemi itu kita lepaskan begitu saja, karena itu kan faktor yang sangat situasi yang sangat penting gitu saat itu. Ya nggak boleh dilupakan oleh pihak McDonald's sebagai perusahaan yang sudah punya nama, yang mungkin dapat perhatian sangat besar gitu. Jadi mungkin waktu itu karena mereka tidak menekankan pada aspek-aspek situasi seperti itu, akhirnya mereka tidak mengukur apa sih resiko-resiko yang bisa dihadapi ketika mereka membuat itu dengan ya udah benar-benar kayaknya protokolnya juga waktu itu nggak dijalankan gitu kan, akhirnya lepas gitu. Makanya di situ harus penting tuh memasukkan situasi pandemi yang memang harus menjadi penekanan dan nggak boleh lalai gitu, karena akan susah kan mereka merecover ketika itu terjadi, ketika dinyinyirin sama banyak banget orang yang waktu itu kan gini ya, pada bilang percuma nih kita kerja di rumah capek-capek, terus banyak juga yang di PHK gitu kan, karena harus jaga jarak segala macam, terus area ekonominya waktu itu menjadi kurang baik gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah gerai yang dengan kayak ignorance gitu kan, ignorance yang akhirnya itu jadi kondisi yang membuat orang-orang yang terdampak langsung dengan pandemi itu kok gitu ya McDonald gitu. Jadi ada sentimennya di situ. Nah makanya mungkin yang jadi penekanan itu sebagai orang humas itu kita baca situasi gitu. Kita ada di kondisi seperti apa sih saat itu gitu. Jadi itulah yang akan menjadi acuan bagi kita dalam menentukan tujuan dan sasaran dan program yang akan kita susun gitu. Nanti ujungnya bisa yang kayak Lita bilang tadi gitu. Kita harus membuatnya dengan ada juga versi virtualnya gitu kan, atau juga dengan kita tekankan ke delivery-nya gitu kan, delivery order gitu, say goodbye tapi dengan dengan membuka banyak sekali delivery order, terus ya itu kan tetap bisa dijalankan gitu ya, tetap bisa dijalankan, terus mungkin juga dapat perhatian gitu, dan tidak melupakan kondisi situasi saat pandemi ini gitu. Jadi itu yang harus menjadi highlight di dalam rumusan masalah kita gitu di saat pandemi gitu, nggak boleh dilepaskan dalam kondisi itu. Karena waktu itu akhirnya kan ya seolah-olah mereka nggak terpikirkan gitu situasi psikologis orang di saat pandemi itu seperti apa gitu, mungkin tidak dipikirkan gitu. Jadi itu harus itu akhirnya kan bisa celah untuk menjatuhkan itu sangat besar gitu ketika jadi tidak simpatik lah brandnya waktu itu kan, akhirnya tidak simpatik gitu McDonald. Jadi harus pinter-pinter membaca situasi, selain tujuan komunikasinya itu jelas, tapi juga harus ditempelin dengan situasinya tuh seperti apa sih sekarang gitu. Apalagi di saat-saat kayak gini kan itu menjadi hal yang krusial banget untuk dipikirkan oleh semua brand. Bagaimana sih kita nih beroperasi gitu, atau bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang di saat pandemi ini biar nggak semakin terpuruk gitu. Itu kan harus hati-hati banget. Intinya gitu sih. Tapi saya setuju dengan tadi yang Lita bilang bahwa memang waktu itu tidak terlalu booming gitu yang virtual, seremoni secara virtual gitu. Tapi kan itu bisa juga tapi belum banyak yang pakai, jadi mungkin si humasnya belum kepikiran untuk sampai situ. Yang tadinya mau bikin closing dengan cara yang bagus malah kayak ya gitu menimbulkan
komentar kontra negatif ya. dari masyarakat Ya. gitu. Ya, berarti kan intinya adalah pentingnya melihat situasi gitu kan, situasi secara umum gitu. Jadi tidak hanya memikirkan kita dan mungkin konsumen kita yang mungkin ada juga yang nggak, ya udahlah mendingan gue ke McD aja daripada nggak apa-apa deh corona kayak aman-aman aja. Ada juga kan yang kayak gitu. Mungkin yang datang ke situ adalah orang-orang seperti itu. Tapi kan ada juga publik lain gitu selain orang-orang seperti itu yang harus kita pikirkan juga. Apakah mereka oke dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi harus publiknya tuh banyak yang kita analisis gitu, tidak hanya satu saja gitu. Tidak hanya konsumen loyal, tapi mungkin konsumen loyal itu yang mau tuh datang situ karena mungkin tempat nongkrong mereka gitu kan, atau sudah kenal dengan orang-orang, ya pokoknya orang-orang yang sangat dekat gitu, tapi juga di luar konsumen siapa sih publik yang kira-kira bisa bisa mempengaruhi citra kita gitu. Kan akhirnya yang banyak berbicara itu akhirnya apa? Ini selebgram gitu kan, atau seleb tweet waktu itu ya, yang di Twitter yang banyak yang kritik itu kan orang yang ada di Twitter gitu. Itu mungkin tidak dipetakan gitu bahwa mereka juga powerful buat menciptakan citra kita gitu. Dengan mereka bilang, wah McDonald parah nih, terus padahal banyak nakes yang lagi kesulitan gitu kan untuk menghadapi corona, tapi mereka dengan enaknya bisa mengumpulkan orang gitu. Jadi itu kan kita sebenarnya bisa memetakan mereka tweet itu jadi publik kita sebelum kita menentukan kegiatan ini gitu. Jadi gimana nih biar kita tuh nanti nggak dikritik ya pas menjalankan closing ini gitu. Ya, itu juga harus dipetakan gitu. Selain konsumen, siapa yang kira-kira bisa berdampak pada setiap kegiatan yang mau kita lakukan gitu. Nanti mungkin bisa jadi sebuah rumusan yang kayaknya kita harus tetap virtual, tapi atau mungkin yang tidak virtual tapi yang kira-kira bisa tetap on track dengan kondisi pandemi dan itu tidak dikritik oleh banyak orang gitu. Oke. Nih, tar dulu, next. Terus saya pengen yang ini deh, yang awal tadi, yang ini ya, yang fact finding. Sekarang jam berapa sih? Masih ada waktu. Tentang ini, jadi ketika kita sebagai humas, PLN gitu, yang ada info nih kalau listrik mati gitu. Fact finding-nya itu seperti apa? Pencarian fakta kita sebagai orang humas kan sebelum kita klarifikasi gitu kan, bisa kan klarifikasi gitu di media. Apa sih yang terjadi gitu kan, kita harus mencari fakta dulu. Nah, kalau di dalam kasus ini kira-kira fact finding-nya itu seperti apa? Tadi kan dijelaskan ya, fact finding mencari dan mengumpulkan fakta-fakta data sebelum melakukan kegiatan atau tindakan. Jadi kita memastikan gitu bahwa memang benar banyak yang banyak yang mengalami mati listrik gitu, dan keluhannya tuh apa gitu kan, kita harus tahu ya sebagai humas gitu. Apakah betul ada mati lampu gitu. Kedua, kalau misalnya betul, kira-kira itu terjadinya kapan gitu kan, itu kan harus kita gali ya sebelum kita benar-benar melakukan komunikasi kepada publik, mungkin lewat media gitu, atau lewat klarifikasi, lewat apa gitu. Tapi fact finding itu bisa dilakukan gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya PLN itu kan dia punya ini ya, kanal aduan gitu. Kanal aduan tuh bisa lewat telepon, bisa lewat sosial media, bisa lewat SMS atau apapun, yang itu semua tuh harus dicek oleh humas gitu. Jadi kita cek tuh di bagian customer service gitu, apakah memang betul ada yang komplain gitu. Dia komplain tuh siapa aja, di mana aja gitu kan. Terus kita harus cari tahu. Terus kemudian di sosial media gitu, rame nggak ya di sosial media gitu. Ternyata banyak yang posting di Twitter gitu, pada marah-marah gitu. Itu sejak kapan tuh mereka gitu. Jadi kita cari tahu dulu. Terus apa yang mereka alami gitu, apakah wilayahnya tuh di wilayah mana aja gitu. Itu juga harus kita gali kan. Kemudian misalnya dari Twitter gitu, dari telepon, misalnya telepon yang masuk ke CS tadi. Terus bisa juga nih, kemarin tuh saya nangkep jadi yang akhirnya orang PLN ini ngeh itu adalah ketika
ini ada orang yang ngetelepon ke radio gitu, radio El Shinta kalau nggak salah waktu itu El Shinta ditelepon oleh warga gitu kan, dia tuh curhat gitu, ini gimana sih PLN kok saya telepon nggak bisa gitu kan, susah banget nih saya mau lapor kemana gitu, akhirnya di El Shinta tuh dari El Shinta ngubungin ke PLN gitu, jadi ada banyak kanal-kanal yang harus dipantau gitu kan sebelum kita merumuskan kita akan menyampaikan seperti apa nih tentang kasus ini. Jadi akhirnya waktu itu setelah di El Shinta rame tuh karena khusus ngebahas soal mati lampu di Jabodetabek ini, akhirnya kepala humasnya tuh ini turun gitu. Maksudnya mereka minta diwawancari oleh El Shinta, kemudian menjelaskan itu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka membuat kepastian gitu bahwa ini akan berlangsung selama berapa lama, dan kalau misalnya setelah itu masih belum ini, mereka akan terus menyampaikan lewat media-media gitu. Jadi ada semacam kepastian gitu yang kepastian yang harus disampaikan oleh tadi waktu itu kepala humas yang menyampaikan tentang kasus yang terjadi ini gitu. Jadi tapi kan sebelum kepala humas itu berbicara lewat media kan itu kan pasti ada timnya gitu kan yang mengumpulkan data-data gitu. Apakah betul nanti 2 jam akan nyala gitu kan, harus tanya dulu tuh ke bagian teknis misalnya, ke bagian operasionalnya, bener nggak ini kalau misalnya itu kita bisa memastikan bahwa listrik ini akan menyala 2 jam kemudian gitu, itu kan harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi itu harus hati-hati dan harus dengan koordinasi ke banyak pihak gitu sebelum humas itu betul-betul membuat pesan-pesan yang bisa akhirnya tuh bisa disampaikan gitu ke publik. Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa fakta-faktanya itu memang ada, data-datanya ada, kemudian harus melibatkan banyak pihak untuk itu ada tindakannya tuh nanti bisa tidak sekedar informasi aja tapi memang benar terjadi gitu. Ketika bilang 2 jam nyala ya harusnya 2 jam juga nyala gitu kan, jangan sampai bilangnya 2 jam tapi tiba-tiba 2 jam tuh belum nyala terus nggak ada info lagi apa-apa gitu. Jadi harus seperti itu, harus dipantau terus-menerus. Nah ini harus berlangsung nih secara berkesinambungan dari pencarian fakta, kemudian tadi direncanakan kita harus menyampaikan seperti ini nih, siapa yang menyampaikan gitu, yang kompeten kepala humas, biar kesannya mereka bertanggung jawab gitu kan pimpinannya, kemudian communications gitu dilakukan lewat media apa, kepada siapa aja gitu kan, kemudian evaluations. Di communication ini juga bisa jadi orang humas ini koordinasi tuh dengan yang megang kanal A2, nanti kalau ada yang tanya soal listrik mati di Jabodetabek, jawabnya seperti ini ya gitu. Jadi harus dikonsistenin tuh ke semua lini-lini yang memang nanti akan ada hubungannya dengan konsumen atau dengan publik gitu. Jadi harus di brief dulu, harus disamakan dulu gitu. Jadi nggak boleh pimpinan yang ngomong A, tiba-tiba nanti pas ditanya ke bagian pengaduan ngomongnya B gitu kan, nggak boleh gitu. Jadi harus cepat tapi harus akurat dan harus tepat sasaran. Seperti itu. Kemudian evaluations juga nanti dievaluasi gitu. Selain evaluasi komunikasi juga evaluasi kinerja secara umum gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya kita harus berhati-hati nih untuk momen-momen liburan gitu kan, ketika nanti ada kendala gangguan seperti ini lagi, berarti kita harus standby nih, harus betul-betul mantau kalau listriknya baik-baik saja, atau nanti tim PR-nya tuh harus standby gitu kan untuk klarifikasi gitu, atau apa yang kira-kira bisa disimpulkan dari momen-momen kemarin tuh yang ada masalah seperti itu. Jadi itu nanti akan dibuat sebuah kebijakan yang akan bisa digunakan di kemudian hari. Jadi harus berkesinambungan, ini harusnya ini sirkuler ya, jadi terus menerus gitu, berputar proses-prosesnya gitu. Jadi tidak terputus di satu proses dan proses yang lainnya. Kemudian nah ini tentang implementasi sih. Ini mungkin di akhir ya, setelah itu direncanakan, kemudian dieksekusi atau diimplementasikan gitu. Jadi perencanaan itu ya nggak akan bisa cukup kalau nanti ujungnya itu tidak dijalankan kan. Jadi harus ada sebuah program yang konkret yang harus kan nanti juga tingkat keberhasilan kan juga diukur dari implementasinya kan. Nah di sini ada
implementasi itu terdiri dari 2 strategi yang secara umum tuh harus sinkron satu sama lain dan harus berkesinambungan. Jadi gini, misalnya ketika humas itu berbicara tentang A gitu, dia menyampaikan tentang A, itu tuh harus diiringi dengan strategi tindakan. Jadi harus konsisten gitu. Kayak misalnya dicontohkan di dalam modul itu adalah yang ini ya, Hallmark, tahu nggak? Hallmark ya, yang perusahaan ini kartu ucapan. Jadi kalau nggak salah di Amerika itu ada, atau di Inggris ya, saya lupa, pokoknya di negara luar sana itu ada perusahaan kartu ucapan yang sangat terkenal. Terus dia itu punya branding perusahaan mereka tuh kan, karena mereka bergerak di perusahaan pesan-pesan ucapan gitu kan, jadi otomatis mereka harus menunjukkan kualitas yang sinkron gitu dengan citranya. Misalnya kasih sayang gitu, itu adalah salah satu nilai yang tertanam di dalam identitas perusahaan mereka. Kasih sayang, kemudian peduli gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ada satu saat Hallmark ini membuat kayak kantor baru gitu, mereka membangun sebuah kantor. Nah, kemudian di tengah-tengah konstruksi itu, pengerjaan konstruksi itu terdapat ini sarang burung, dan di dalamnya itu ada burung sedang bertelur gitu, ya lagi bertelur atau lagi sudah menetas gitu. Kayaknya belum menetas gitu, lagi bertelur. Nah, kemudian itu ditangkap oleh humasnya Hallmark itu. Kayaknya kita harus kayaknya ditangkap oleh manajemen atau apa, saya nggak tahu. Terus ini kalau ada kayak gini gimana ya gitu. Sesepele itu loh, ada burung lagi bertelur gitu ya. Terus akhirnya humasnya bilang, kayaknya kita berhenti dulu aja deh ini menjalankan konstruksinya, karena menurut mereka ya namanya makhluk hidup itu maksudnya harus tetap kita lindungi gitu kan. Kita harus menunjukkan kasih sayang juga terhadap makhluk hidup itu gitu. Akhirnya betul-betul jadi konstruksi saat itu benar-benar dihentikan sampai burung itu menetas dan ya udah tidak ada di situ lagi gitu. Jadi dan itu akhirnya mendapat perhatian dari media kan, perhatian dari media bahwa Hallmark ini tidak hanya menjual kata-kata pesan-pesan yang manis atau pesan-pesan yang kasih sayang gitu, tapi juga mereka mempraktekkan ke dalam budaya organisasi mereka gitu. Jadi dan itu akhirnya bisa menciptakan sebuah citra yang memang akhirnya terbentuk yang paripurna gitu loh. Jadi konsisten antara apa yang mereka bentuk dan juga apa yang mereka lakukan gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini implementasi program strategi tindakan dan strategi komunikasi. Jadi apa yang disampaikan itu juga harus diiringi dengan tindakan dalam bentuk yang konkret gitu. Misalnya kebijakannya itu harus sinkron dengan apa yang disampaikan, yang dibentuk, yang ingin kita bentuk gitu. Jadi ada jadi ada ya itu seirama gitu. Jadi nah program humas itu juga harus bisa mendorong organisasi itu juga melakukan tindakan-tindakan yang non komunikasi kan. Jadi harus bisa ketika kita ngomong A nih, kita mau ngomong A nih ke publik gitu kan, nanti dilaksanakan ya dalam bentuk kebijakan atau tindakan. Jadi harus konsisten gitu. Jadi humas itu juga harus mampu mendorong sampai ke tindakan-tindakannya gitu. Jadi karena nanti akan susah ya ketika kita berbicara A, ternyata kita tidak melakukannya gitu. Ya nanti akan sulit untuk menciptakan image yang baik gitu, karena nanti kan bisa juga pencitraan doang atau apa gitu. Jadi harus konsisten. Inilah yang dimaksud dengan implementasi strategi tindakan dan strategi komunikasi. Oke, ini kemudian kalau evaluasi sebetulnya secara umum ini sih harus dilakukan di setiap tahap gitu. Jadi walaupun evaluasi itu biasa di akhir rangkaian gitu kan, tapi sebetulnya di dalam setiap tahap, misalnya tahap perencanaan itu juga harus ada evaluasinya gitu. Apakah nanti perencanaan ini masih ada masih ada pesan-pesan yang kan perencanaan itu biasanya sebelum disampaikan ya, sebelum dieksekusi gitu. Nah, sebelum dieksekusi itu pesan-pesan yang mau kita sampaikan itu harus dievaluasi dulu tuh, harus dicek dulu gitu. Oh, ini kayaknya ini yang teknik evaluasi nih bisa dilakukan dengan melakukan analisis isi. Apakah keterbacaannya sudah baik gitu? Apakah pesannya nanti yang sudah kita rencanakan itu bisa sinkron nggak ya dengan tujuannya gitu. Jadi itu bisa kita antisipasi terlebih dahulu dengan melakukan evaluasi di setiap tahap-tahap itu. Jadi tahap preparations, tahap implementations juga nanti ada. Kemudian
impact-nya juga nanti dievaluasi gitu. Jadi harus terus-menerus ya, walaupun kalau di ini kan harus biasanya di akhir gitu, evaluasi itu pasti di akhir. Jadi dianggap bahwa perencanaan itu tidak perlu ada evaluasi, padahal perlu juga gitu. Jadi harus di setiap tahap itu kalau bisa ada evaluasi programnya. Teman-teman bisa baca di di modul tentang ada contoh-contohnya juga gitu, dan ini ada teknik yang bisa dilakukan gitu. Biasanya nih humas ini melakukan 2 ini sih dalam evaluasi. Jadi menganalisis isi itu, menganalisis pesan yang mau kita sampaikan gitu. Apakah ini tadi keterbacaannya sudah baik, kemudian apakah itu sesuai dengan citra organisasi gitu. Bisa juga apakah sasaran gaya bahasa itu sesuai dengan sasaran yang mau dicapai, sasaran audiensnya gitu, itu bisa juga dianalisis. Kemudian juga ada riset audiens, misalnya kita melihat kira-kira media mana ya yang pembacanya itu cocok dengan target publik kita gitu. Terus apakah majalah A ini banyak atau tidak yang membaca, itu bisa kita riset, bisa kita evaluasi gitu. Di ujung jadi ketika kita memilih media A, oh ternyata yang membaca cuma segini loh gitu. Terus ketika kita ditayangkan di TV, oh ternyata TV ini tidak sesuai dengan target audiens kita. Itu kan nanti bisa diukur ya dari biasanya report dari TV-nya, kan mereka punya punya laporan-laporan tentang kepemirsaan gitu ya, audiens mereka tuh siapa sih nanti yang menonton program ini, ternyata segmennya gitu, profilnya tuh kayak gini. Itu bisa juga yang jadi bahan evaluasi kita untuk kemudian hari menentukan strategi yang tepat gitu. Nah yang terakhir ini kemarin ini insight aja sih buat teman-teman, ada yang menarik gitu di sosial media kemarin saya lihat. Udah baca ini belum tentang pesan dari Burger King? Ini menarik nih kalau dari humas ya, atau pemasaran juga bisa sih, cuma dari humas juga bisa. Jadi Burger King itu kemarin Indonesia ya ini ya, Burger King Indonesia dia ini buat posting judulnya pesanlah dari McDonald's. Jadi kan kalau Burger King ini di luar negeri itu pertarungannya tuh ketat banget kan sama McDonald's. Jadi mereka itu sering bikin iklan tapi yang nyindir satu sama lain. Terus kayak kompetitifnya tuh kelihatan banget gitu satu sama lain antara McD dengan Burger King. Nah tapi kemudian di saat pandemi Burger King bilang pesanlah dari McDonald's. Kenapa ya? Karena dia melihat bahwa situasinya tuh sekarang lagi semua tuh susah ya, semua gerai makanan tuh juga berusaha survive gitu kan, tidak seperti saat-saat sebelumnya yang mungkin ya mereka bisa berkompetisi dengan sehat gitu ya, atau dengan tidak sehat gitu. Tapi dia tuh pengen bilang kalau ya kalian boleh loh selain pesan dari BK, kalian juga bisa pesan dari gerai-gerai makanan lain, karena mereka juga lagi survive di saat kondisi seperti ini. Nah ini pesan-pesan yang disampaikan ini tuh sangat ini loh, akhirnya berefek gitu. Kalau saya sebagai pembaca gitu kan, berefek pada BK ini ada sisi manusianya juga gitu, walaupun dia kan perusahaan gitu ya. Cuma akhirnya ketika saya baca ini, wah dia ini banget ya, menyentuh gitu loh, karena jadi keluar sisi humanisnya dari Burger King gitu kan. Akhirnya itu walaupun ujungnya mungkin juga akhirnya bisa menaikkan gitu ya, menaikkan Burger King penjualannya misalnya ketika kita menjadi jadi tertarik gitu kan untuk beli, tapi juga sebagai sebuah citra kan juga akhirnya jadi ini ya, jadi positif gitu. Ketika dulu BK sama McD itu berantem ya, akhirnya kan apa sih BK sama McD ini kompetitif banget gitu, walaupun nggak di sini mereka nggak seperti itu. Cuma kayak secara umum Burger King itu memang marketingnya tuh benar-benar nyerang McD nyerang Burger King. Tapi ketika di kondisi seperti ini, jadi melihat mereka tuh sebagai pihak yang sangat humanis gitu, sangat punya sisi manusia gitu. Jadi ini contoh salah satu pesan perusahaan yang menurut saya itu bagus dan tepat gitu di saat pandemi seperti ini. Dia menyampaikan seperti ini, itu sebuah strategi yang sangat baik, dan ya bisa inilah akhirnya dicontoh juga kalau nggak salah sama beberapa kayak
apa ya, ini brand-brand minuman gitu, minuman-minuman lokal tuh akhirnya membuat seperti ini juga gitu. Jadi mereka buat konten, mereka lagi minum chat time, lagi minum apa gitu. Jadi akhirnya menyebar tuh pesan-pesan seperti ini gitu. Dan ini sebuah momentum yang sangat baik dan butuh kepekaan ya, kepekaan situasi yang tidak semua bisa berpikir seperti ini gitu. Dan ini salah satu yang menurut saya bisa jadi insight untuk teman-teman. Mungkin nanti bisa mengasah gitu, bisa mengasah sense-nya gitu. Oh, kayaknya walaupun kayak kesannya tuh oh ini strategi ini nih aji mumpung gitu ya, tapi itu cerdas gitu menurut saya. Cerdas yang memang akhirnya didukung nih kalau nggak salah tuh. Yang like aja tuh 342.000 kan, dengan komennya tuh beribu-ribu atau beratus ribu, saya kurang tahu kalau komen. Kalau like itu banyak banget, itu kan jadi atensi yang mendapatkan atensi yang sangat baik gitu dari masyarakat gitu. Jadi berdampak sangat positif bagi citranya Burger King. Oke, itu insight dari saya. Nanti kalau setiap sesi saya usahakan ada insight seperti ini buat ada gambaran, biar ada gambaran ini ya tentang praktek-praktek humas di dalam perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memang biasanya humasnya itu sudah settle gitu, sudah strategi itu menarik gitu. Nanti coba saya masukin di setiap sesi. Oke, ini sebelum berakhir kita masih ada 9 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Jadi tuh teman-teman kalau pagi itu selalu ini, kalau hari Minggu selalu bekerja ya? Selalu hari Minggu. Kenapa? Ya, tiap hari nih. Oh, tiap hari. Termasuk hari Minggu ya? Iya, kalau nggak ngambil libur itu tuh di rumah tuh sih iya. Apalagi kan kalau Minggu tuh banyak bosnya pada libur. Oke, iya ya, lebih susah ya jadinya. Ini bentar lagi masak. Oke. Iya. Iya, jadi memang agak sulit ya menerapkan kolaborasi dalam online learning untuk teman-teman gitu ya. Maksudnya karena waktunya susah untuk bisa standby dan ikut terlibat dalam kayak diskusi, terus tugas-tugas yang soalnya saya bingung gitu, ada kan beberapa kelas saya bisa gitu menerapkan collaborative learning gitu, tapi untuk kelas ini kayaknya agak sulit ya karena bekerja semua di pagi gitu. Maaf Miss, Iya. saya Maryutin. Iya. Kalau biasanya kalau kami yang khususnya di Taiwan kayak gitu ada free itu setiap malam di antara jam 9 ke atas kayak gitu. Biasanya kelas-kelas sebelumnya gitu nggak ada yang ngambil di hari Minggu gitu Miss. Jadi kita itu nggak seperti Hong Kong, Malaysia, atau Singapura gitu yang bisa setiap hari Minggu itu libur. Jadi kalau seandainya jadi perawat kayak gitu, paling sebulan sekali ngambilnya. Tapi kalau seandainya ada di pabrik apa kayak gimana kayak gitu 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Jadi kita memaksimalkan waktu untuk hari Minggu itu sangat sulit sekali gitu, Miss. Oke. Ini aja kayak Maryutin lagi di jalan, jadi kalau setiap itu ada lampu merah kayak gitu sempet kayak gini kayak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh, ini Maryutin ya? Saya kira ini yang lain karena namanya biasanya displaynya bukan Mir. Maaf. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini yang HP satunya ngedrop, jadi pakai yang ini biasanya buat Zoom jadinya namanya. Oh, iya. Maaf. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, bisa dimengerti sih. Saya juga kebetulan kan memang UT kan nerapinnya fleksibel, jadi saya juga nggak bisa maksain kondisi kan. Maksudnya kalau saya bilang teman-teman harus standby kan nggak mungkin gitu, karena emang keadaannya beda gitu, dan kita harus nerapin yang namanya fleksibel learning kan. Jadi yaudah nanti coba ke depan coba saya maksimalkan di ini ya, diskusi yang ya akhirnya kan jadinya saya lebih ke satu arah gitu ya. Cuma gini, maksud saya kalau misalnya ada pertanyaan gitu teman-teman nggak bisa ngomong gitu kan, bisa juga diketik di chat gitu. Ini saya sekali harus buka chat sih ya kalau gitu. Oke, ya. Jadi untuk yang satunya yang kelewat itu mungkin bisa malam Miss. Juga Miss lewat chat. Terima kasih. Oh ya, gitu.
Oke. Oke, soalnya di salah satu aspek yang harus saya penuhi itu kan sebetulnya harus ada interaksi kan antara mahasiswa dengan tutornya gitu. Cuma nanti kalau misalnya itu saya bisa jelaskan kalau memang kondisinya memang nggak bisa sepenuhnya berinteraksi kan karena kondisi pekerjaan atau memang teman-teman nggak memungkinkan untuk berbicara lewat ini. Ya nggak apa-apa sih. Itu Tapi yang di satu luar kelas yang ketinggalan mungkin kalau bisa diambil malam Miss biar kitanya bisa gitu ya. gitu biar maksimal. Oke, boleh deh nanti coba saya nih. Tapi mungkin nanti coba saya tanya ke ininya dulu. Nah, silahkan dipertimbangkan dulu, Miss. Iya, oke. Nanti coba saya ini tanyakan dulu atau saya harus bikin sendiri atau harus lewat pengelolanya web gitu. Baik, Miss. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak terakhir untuk tentang materi ini? Kalau nggak ada, bisa saya tutup. Bu, saya udah ngirim tugas, Bu. Iya, kamu nih kalau mau ngirim email pakai body email ya, body text ya, Kevin. Emang saya nggak ngirim, nggak gitu. Saya pakai kok. Nggak ada. Tulis di subjeknya saya tulis pelengkapan tugas, Bu. Iya, tapi di bodinya tuh harus ditulis juga gitu. Itu bagian dari etika komunikasi gitu. Jadi kalau gini teman-teman semua, kalau misalnya kita mengirimkan pekerjaan atau tugas itu sebisa mungkin tuh disampaikan kalau lewat email gitu ya. Jadi harus dijelaskan gitu di dalam body email yang maksudnya sebutkan saya siapa gitu. Ya selayaknya kita bersurat aja sih sebetulnya, nggak ada perbedaan gitu. Dan kalau menurut saya itu nanti gini, maksudnya kalau bukan ke saya aja gitu ya, tapi kalau nanti teman-teman misalnya bekerja yang membutuhkan maksudnya komunikasi seperti itu lewat email gitu, itu lebih lebih saklek gitu biasanya kalau misalnya di kantor atau di mana yang memang budaya ininya tuh sangat ya harus tetap mau lewat email, mau lewat apapun gitu harus bertampil secara profesional dan proper gitu. Jadi tidak boleh tuh yang namanya mengirim sesuatu tuh harus cuma ada di lampiran aja, tapi harus disampaikan gitu. Ini tentang apa gitu. Jadi ya itu lebih ke etika aja sih kalau menurut saya gitu. Jadi harus diterapkan gitu. Oke. Siap, Miss. Iya. Oke nih, terakhir ada yang bertanya nggak? Kalau misalnya tidak ada, nanti coba silakan. Misalnya kalau belum kepikiran gitu, coba nanti tanya saya di luar forum ini juga nggak apa-apa. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya sudahi pertemuan di sesi ini. Untuk teman-teman yang saya tuh selalu kesulitan gitu untuk membalas email karena jujur aja pekerjaan tuh lagi banyak-banyaknya sekarang. Jadi kalau misalnya nanti saya belum mereply email teman-teman, misalnya kalau sudah mengirimkan idealnya memang dibalas gitu kan, dibalas konfirmasi bahwa sudah diterima. Cuma kalau misalnya nanti saya belum membalas itu, tolong teman-teman WhatsApp saya gitu kan, tanya gitu apakah tugasnya sudah sampai atau belum gitu. Nanti kalau misalnya itu saya langsung cek, saya usahakan saya balas gitu langsung tentang apakah sudah sampai atau belum gitu. Karena saya dari kemarin tuh belum bisa banget buka email satu untuk balesin, tapi kalau ada orang yang konfirmasi biasanya saya lewat WhatsApp ya, terutama biasanya saya balas sih. Oke, kalau ada tugas yang dirasa belum saya reply di email, WhatsApp saja untuk tanya apakah tugasnya sudah sampai atau belum. Tadi ada beberapa yang sudah WhatsApp tapi belum saya cek juga. Nanti setelah ini saya langsung cek ya. Oke, terima kasih teman. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Nah, semoga materi sesi ini bermanfaat dan kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.